Baik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya persilakan yang bertugas untuk berdoa syafaat. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami tahu Engkau telah ada di tempat ini, sebab Engkau Allah yang Maha Hadir. Bukan hanya di tempat ini saja, tetapi di seluruh permukaan bumi Engkau ada. Kami mengakui kemahabesaran-Mu. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Kudus, Maha di atas segalanya. Oleh sebab itu ketika Engkau memanggil kami untuk datang padamu, kami datang dengan rasa takut yang penuh. Karena kami menyadari bahwa sesungguhnya kami tidak layak. Hanya oleh kuasa darah-Mu lah kami diperkenankan ada di tempat ini, di hadapan-Mu, untuk sebentar melayani Engkau. Oleh sebab itu ampuni segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami Tuhan. Hamba-Mu bersama seluruh pelayan-pelayan, bahkan seluruh jemaat yang hadir saat pagi hari ini, maupun mereka yang menikmati melalui tayangan YouTube, kami berdoa kudus dan sucikan kami sebab Engkau Allah yang Maha Kudus. Perkenankanlah ibadah kami dan biarlah di dalam ibadah kami benar-benar pertemuan pribadi kami akan alami bersama dengan Engkau. Lahir barukanlah kami oleh kuasa Roh Kudus dan firman-Mu, supaya benar-benar pengiringan kami kepadamu Tuhan akan benar-benar Tuhan membawa kami semakin serupa dengan Engkau. Kami telah mempersiapkan diri, tetapi apa gunanya persiapan kami tanpa perkenanan dan kuasa-Mu. Oleh sebab itu izinkan kami meminta ya Tuhan, kuasa-Mu turun atas setiap kami, di dalam setiap syair pujian, di dalam setiap musik Tuhan Yesus yang dialunkan Tuhan. Biarlah kami Engkau dapati sebagai penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Mari Bapa, biarlah kuasa-Mu nyata di tempat ini, melingkupi setiap kami, bahkan sekitar gereja di mana kami beribadah, lawatan-Mu ada, dan sejauh suara ini didengar, di situ Tuhan Yesus kuasa-Mu bekerja, sehingga setiap telinga yang mendengar puji-pujian, yang mendengar Tuhan setiap firman-Mu akan benar-benar tersentuh hati mereka oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga suatu hari mereka akan berkata, Yesus adalah Tuhan. Kami memberkati ibadah kami saat pagi hari ini dengan berkat-berkat yang datang dari-Mu, dan kami minta Tuhan sekali lagi Tuhan, kuasa-Mu turun atas setiap kami. Bukan hanya Tuhan kami yang ada di tempat ini, tapi kami berdoa buat di tempat-tempat di mana Tuhan ibadah digelar, baik di kota-kota besar, kota kecil, di desa, pedalaman. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, biar lawatan Allah benar-benar nyata dan terjadi. Kami serahkan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pagi hari ini, apapun yang menjadi bagian pelayanan mereka, kami berdoa dan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari kiranya kuat kuasa Roh Kudus boleh nyata bekerja melalui setiap kami. Berkatilah pelayanan Bapak Gembala kami yang ada di Rote hari ini. Kiranya Engkau akan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dan biar kemuliaan-Mu dinyatakan di mana hamba-Mu melayani, di situ penyertaan-Mu ada. Kami juga menyerahkan Bapak Gembala senior kami Pak Sudi Dharma, menyerahkan Bapak Gembala kami Sinode, kami serahkan Bapak Rubin Adi dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah hamba-hamba-Mu, dan biar melalui kepemimpinan hamba-hamba-Mu kehidupan kami boleh semakin dibangun, semakin takut akan Tuhan dan berkenan kepadamu. Kami juga memberkati bangsa dan negara kami. Kami berkati Bapak Jokowi bersama Pak Amin, memberkati setiap staf yang ada. Bahkan kami serahkan setiap pemimpin-pemimpin daerah sampai di desa-desa. Kami berdoa, kami serahkan dalam tangan kasih sayang Tuhan. Selamatkanlah mereka seperti Engkau menyelamatkan kami. Berikan mereka rasa takut akan Tuhan di dalam setiap kepemimpinan mereka, karena hanya takut akan Tuhanlah yang mendatangkan hikmat. Berkatilah bangsa kami dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami berdoa, kami memberkati Indonesia dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Secara khusus memberkati kota kami Blitar. Kami bangga memiliki kota Blitar. Dan kami bangga dilahirkan di tempat ini. Kami tahu Kau tempatkan kami di tempat ini untuk membawa kesejahteraan bagi kota kami. Sebab itu kami mengangkat tangan, kami menyerahkan Blitar dalam tangan kasih-Mu. Baik Blitar Utara, Selatan, Blitar Barat dan Timur, Blitar Kota. Kami memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-hamba-Mu yang Kau pakai memimpin Blitar, diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berkati perkebunan di mana Tuhan izinkan kami untuk kami beribadah. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, berkatilah perkebunan yang ada. Dari pimpinan staf, seluruh karyawan yang ada, kami memberkati. Bahkan kami berdoa buat keselamatan mereka. Selamatkan mereka seperti Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada akhirnya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Sehingga kemenangan demi kemenangan kami akan raih di dalam Tuhan. Kami siap untuk menyembah Engkau, kami siap untuk beribadah kepada-Mu, dan kami tahu Allah yang kami sembah, Allah ada di tempat ini. Sebab itu kami naikkan doa syukur kami dan kami percaya jawaban itu iya. Sebab kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya Bapa. Oleh karena salib-Mu Bapa, Engkau dapat mengampuni kami semua. Oleh karena darah-Mu yang tercurah, Engkau menyayangi kami semua Bapa. Terima kasih Bapa. Ada
dengan setiap hati kami. Kami ingin bersungguh-sungguh lebih dalam menyembah-Mu. Kami berterima kasih lewat setiap penyembahan kami kepada-Mu, Bapa. Lewat setiap penyembahan kami ingin menyatakan, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, haleluya, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami semua sudah menyembah-Mu, maka dari itu kami ingin lebih memuji-Mu lebih semangat lagi. Haleluya, amin. Salam semuanya, tunjukkan senyumannya, salam semuanya. Masih bulan Agustus, pasti masih ada semangat ya, semangat merdeka. Mari kita semua memuji Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
terbesar dan mulia. Mari kita semua bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari semua kita menari, kita angkat tangan kita, menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua Haleluya. Kita semua pasti tidak ada yang terlepas dari masalah di dunia ini. Pasti orang-orang terdekat di sekitar kita pun pasti tidak ada yang menyayangi kita. Tapi kita jangan lupa satu hal ini, bahwa kita itu sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya.
persiapkan hati kita. Kita angkat. Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk kami, Bapa. Mukjizat-Mu pasti nyata di setiap kami. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan Mari sekali lagi katakan, bagi Tuhan tidak mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan, ku diangkat. Dan mari sekali lagi jemaat Tuhan katakan, aku diangkat. Angkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Kalau saat pagi hari ini kami ada, ini karena kemurahan Tuhan.
Kalau bibir mulut kami boleh memuji Engkau, tangan kami bertepuk tangan untuk Engkau. Ini karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu pagi hari ini. Engkau sudah menolong memberkati kami. Sepanjang malam kami boleh beristirahat. Dan pagi hari ini kami boleh menikmati kehidupan ini karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami terus rindu menikmati kebaikan-Mu dan belajar membalas kebaikan-Mu dalam hidup ini Tuhan. Untuk kami mempersembahkan hidup kami yang berkenan dan menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Supaya setiap kami yang hadir saat pagi hari ini, tanpa terkecuali kami diberkati oleh Tuhan. Setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Roh Kudus, ketika firman itu disampaikan, biar Engkau berbicara secara pribadi, lepas pribadi setiap kami Tuhan. Supaya kami boleh menangkap isi hati Allah pagi hari ini. Sehingga ketika kami datang, kami ada kelemahan, kami dikuatkan. Ketika kami datang dalam kesusahan, kami dihiburkan. Bahkan kami yang ada masalah, ketika kami dengan firman-Mu, Roh Kudus menjamah kami ada solusi jalan keluar. Bahkan ketika kami tubuh ini rasa sakit, kami pun pulang mendapatkan kami kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau. Kami siap menikmati berkat Allah pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Berikan suara-suara yang meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Masih bulan Agustus, merdeka. Puji nama Tuhan, saya senang sekali. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang mengizinkan saya ada di tempat ini bersama saudara semua. Ya, saya senang boleh menikmati kemurahan Tuhan dan setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup ini, saya mengatakan ini kemurahan Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Stefanus Edi Prayeno. Saya ada di Blitar. Di sebuah gereja di Jalan Masrib 23 Blitar. Kapasitas saya di gereja sebagai wakil gembala. Dan ketika di rumah saya ada seorang suami dari satu istri, 3 anak. Ya. Tolong jangan dibalik ya, 1 istri 3 anak ya. Nah, ketika di tempat usaha ya saya pengusaha. Ketika di sekolah saya pak guru ya. Ketika di pembekalan nikah, saya ini konselor pernikahan ya. Kemudian ketika di lapangan, saya ini juga pembimbing bulu tangkis ya. Bapak Gembala juga masih bulu tangkis enggak ini ya. Puji nama Tuhan. Bagi saya begini Bapak Ibu, sukses itu bukan berapa banyak yang kita miliki, tapi berapa banyak yang bisa kita beri. Yang setuju katakan amin ya. Kalau kita memikirkan kebutuhan kita sendiri ya tidak ada habis-habisnya. Puji nama Tuhan, terima kasih worship leader yang sudah membawa kita. Sebenarnya supaya fair mestinya worship leader itu berdiri bersama saya. Tadi tidak diberi kesempatan duduk sih. Sekarang saya berdiri, worship leadernya duduk ya, kan tidak fair ya. Oke, sahabat, puji nama Tuhan, saat pagi hari ini saya tergerak menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu persembahan yang hidup dan yang berkenan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata begini yang saya tangkap ya. Ketika kita menikmati hidup di dunia atau khususnya di negara Indonesia, di mana 77 tahun merdeka, kita tidak pernah berjuang dulunya. Dan kita menikmati kemerdekaan ini. Persoalnya ketika kita tinggal hidup di zaman yang merdeka ini, pernahkah kita berpikir, apa sih yang kita bisa persembahkan buat bangsa dan negara ini? Yang saya tangkap begini ya, saya lihat juga sosmed ya, sosial media ya. Banyak orang hari-hari ini malah menghujat bangsa Indonesia ketika ada antrian panjang. Mereka ngomong begini, itulah Indonesia. Jangan-jangan orangnya ada di sini. Saya paling anti sekali, saya bangga jadi bangsa Indonesia, saya pernah lahir di bumi Indonesia ini karena saya cinta Indonesia.
Sebab itu kalau hari-hari ini Bapak Ibu sering mengatakan, menghujat, mengata-ngata yang kurang baik buat Indonesia, saya katakan lewat mimbar ini bertobat. Ngomong sebelahmu bertobat bro. Kita cinta Indonesia, kita cinta Kabupaten Blitar, amin. Kita cinta Karanganyar ini ya. Saya senang tadi Ibu Gembala juga mendoakan buat perkebunan ini. Kita ada juga karena berkat Tuhan lewat perkebunan. Doakan mereka, doakan pimpinan perkebunan ini. Karena kita dipanggil untuk memberkati, amin. Ya. Persembahan yang hidup berkenan kepada Allah. Memang ini yang terjadi dalam hidup ini. Ya. Karena Kristus telah mati bagi kita. Dan tidak ada sesuatu alasan yang lebih indah lagi kecuali kita mempersembahkan hidup ini bagi Tuhan. Pertanyaannya begini, seringkali kita tidak tahu bagaimana sebetulnya yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita akan belajar persembahan yang berkenan. Saya menangkap begini Bapak Ibu. Ya, sorry. Mencolot ya. Ini ya. Oke ya. Oke, satu ayat dulu ya. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, yuk kita baca ayat ini yang mungkin yang sudah hafal beberapa kali membaca, tapi kita baca sekali lagi. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Firman Tuhan katakan, saya beri garis tebal dikatakan mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Hidup ini harus next level. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, saudara. Jadi kita harus mempersembahkan hidup yang kudus, berkenan, yang persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Bahkan ayat selalu katakan supaya kita ini diperbaharui sehingga kita bisa memilih mana yang baik, berkenan dan yang sempurna. Dan saya ngomong begini Bapak Ibu Saudara, hidup kekristenan kita sebetulnya bukan masalah yaitu ini dosa atau tidak. Seringkali kita ini masih berputar-putar seperti kanak-kanak. Kalau saya melakukan ini berdosa atau tidak? Kalau saya melakukan ini boleh atau tidak? Kalau seperti itu level kita masih kanak-kanak Bapak Ibu. Level kita kalau aku melakukan seperti ini berkenan enggak di hadapan Tuhan? Jadi di antara yang baik dan baik mana yang terbaik? Di antara yang terbaik mana yang berkenan dan sempurna kepada Allah? Jadi yuk kalau Bapak Ibu setuju dengan saya, hidup kita saat ini harus next level. Bagaimana apa yang kita kerjakan ini, fokus kita bukan aku senang, bukan aku puas, tetapi apakah Tuhan senang dan puas. Saya mau tanya Bapak Ibu senang punya Tuhan Yesus? Bapak Ibu cinta Tuhan Yesus? Sungguh ya, sekarang pertanyaan saya balik, kira-kira Tuhan Yesus senang enggak dengan hidup Bapak Ibu? Loh kok malah mendelep saudara? Bapak Ibu cinta Tuhan Yesus? Pasti semua jawab, haleluya, senang. Tapi pertanyaan kira Tuhan senang enggak melihat hidup kita? Saudara? Jangan sampai begini loh, malaikat itu melihat hidup kita kemudian senep kabeh saudara. Artinya kehidupan kita ternyata kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Nah itu sebabnya mari kita akan belajar begini Bapak Ibu. Kita mempersembahkan persembahan yang berkenan ini, kita level yang pertama ini apa yang dipersembahkan. Apa yang dipersembahkan, kemudian kita harus meningkat lagi bagaimana sikap kita mempersembahkan dan mengapa kita memberi persembahan, mempersembahkan hidup ini. Banyak orang hanya berkutat atau berputar-putar di apa yang dipersembahkan. Sehingga tidak jarang banyak orang merasa bangga, aku sudah memberikan sesuatu di gereja ini. Banyak orang merasa bangga, aku sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apa? Apa yang dipersembahkan? Kalau ukurannya apa, saudara? Itu secara tampak di luar itu Bapak Ibu Gembala pun tahu apa yang Bapak Ibu lakukan. Apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini? Ibadah, setuju? Ibadah. Tapi kita next level.
Bagaimana sikap kita saat memberi persembahan? Bagaimana saat kita memberi persembahan, mempersembahkan hidup ini? Ya. Kalau saya melihat dari sini semua baik-baik ya, semua baik-baik ya. Amin. Yang menjadi tidak baik itu ketika pulang ke gereja, dari gereja kemudian di rumah. Karena saya menemukan begini, ada seorang keluarga, rumah tangga, kemudian itu bekerja, saudara, bekerja, kemudian ditanya rekan kerjanya, Pak, kok enggak pulang-pulang? Ah, males pulang. Loh, ada apa, Pak? Di rumah ada genderuwonya. Bojo ini diamui genderuwo, saudara ya. Dan genderuwo itu tidak ada di sini, amin. Yang ada di mana? Di rumah. Dan orang yang di rumah itu kadang juga datang ke gereja gitu. Oke, di sini benar-benar tidak ada, amin. Artinya tidak ada yang mengaku begitu ya. Jangan sampai seperti itu. Di gereja kelihatannya baik, kelihatannya bisa bertepuk tangan memuji Allah, aku mengasihi Tuhan, tetapi di rumah, di luaran ternyata tidak bisa hanya menjadi berkat. Kenapa? Hanya berputar apa yang bisa dipersembahkan. Bagaimana kita mempersembahkan hidup yang berkenan, hidup yang kudus. Kalau kita memuji Tuhan, ya memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan juga melayani sungguh-sungguh. Melayani dengan rela, dengan tulus, ikhlas, saudara. Ada yang terpaksa hari ini? Ya, saya akan lebih banyak berbicara tentang mengapa. Ya, ini apa yang kita persembahkan? Ibadah, contohnya seperti itu. Apa yang kita persembahkan? Memberikan hidup ini, memberikan persembahan. Kemudian bagaimana dengan tulus ikhlas, dengan rela, dengan kasih. Tapi saya akan meningkat, yaitu mengapa kita mempersembahkan. Ada kebenaran seperti ini, Bapak Ibu. Ada lingkaran, golden circle, lingkaran emas ini. What, how, why. Apa, bagaimana, mengapa. Dan saya ingin masuk yang mengapa ini. Yang buat itu, what do you do? Apa yang kita kerjakan? Jadi apa yang kita kerjakan hari ini? Ibadah. Apa yang kita kerjakan? Saya bekerja, saya memuji Tuhan, saya yaitu membantu orang tua, saya mengasuh anak mungkin dan sebagainya. Next levelnya how do you do, what you do ya. Bagaimana kita melakukan semuanya ini ya. Tapi yang ketiga, what do you do, what you do, what's the purpose ya. Mengapa? Why? Mengapa? Karena begini. Kalau dalam dunia bisnis ya, saya seorang pengusaha. Kalau orang itu hanya tahu apa dan bagaimana, itu levelnya karyawan. Karyawan itu bawa ngerti apa yang dikerjakan dan bagaimana mengerjakan, cukup. Tapi untuk menjadi owner, bos, harus mengerti mengapa aku mengerjakan itu. Ya. Coba tanya sebelahmu, pengen jadi bos atau jadi karyawan? Gitu. Itu di dunia bisnis, level karyawan itu pokok ngerti apa yang dikerjakan, bagaimana mengerjakan, cukup. Tapi seorang owner, seorang bos, seorang pemilik harus mengetahui mengapa. Bukan sekedar apa yang aku kerjakan, bagaimana aku mengerjakan, tapi mengapa aku melakukan ini? Mengapa aku melakukan ini? Demikian juga dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Pengiringan kita akan menjadi yaitu semakin berkenan kepada Tuhan kalau kita mengerti mengapa. Karena ini kekuatannya dahsyat Bapak Ibu. Kalau kita hanya mengerti, kalau alasan mengapa itu tidak sesuai firman Tuhan, kalau alasan mengapa kita ini beribadah, mengapa kita hidup ini tidak selaras dengan firman, maka yang terjadi hidup kita ini menjadi hidup seperti kanak-kanak. Hidup yang tidak mengalami yang namanya kemaksimalan. Hidup yang tidak mengalami yang sesuai dengan rancangan Allah dalam kehidupan ini. Nah, puji nama Tuhan. Sebelum saya lanjut, coba saya perhatikan lagi di dalam apa ya. Saya singgung apa sebentar, kemudian bagaimana dan lebih dalam lagi mengapa. Habil juga dalam Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5, Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil
dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Apa yang dipersembahkan? Apa yang terpenting dalam persembahan? Apa yang terpenting dalam kita mempersembahkan? Kalau kita mempersembahkan jangan selalu dihubungkan dengan duit ya saudara ya. Karena saya amati dari sini wajahnya kok suka duit semua ya. Yang paling suka yang ngomong sendiri saudara ya. Ya. Apa yang dipersembahkan yang terpenting itu? Bagi saya yang dipersembahkan apa? Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, ya hati ini, hidup ini termasuk duit juga. Ya. Apa yang dipersembahkan yang terpenting ini? Saya tertarik pengalaman Habil, Kain dan Habil ketika mereka mempersembahkan korban. Ya. Mempersembahkan korban. Habil dengan yaitu seorang peternak, dia mempersembahkan kambing dombanya. Kemudian Kain seorang petani mempersembahkan yaitu hasil panennya. Hati-hati guru sekolah minggu kalau ngajar, jangan keliru saudara. Banyak yang menemui, oh Habil mempersembahkan yang terbaik, yang Kain itu kurang baik. Tidak ada alasan di situ mengatakan Kain mempersembahkan yang tidak baik. Tetapi yang terpenting di sini yang saya mau katakan kepada saudara adalah bukan apa yang dia persembahkan, tapi bagaimana sikap hati mereka ketika mempersembahkan itu. Perhatikan kalimatnya di situ. Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Bukan Tuhan mengindahkan korban persembahannya dan Habil. Yang disebut pertama apa? Manusianya, si penyembahnya. Orang yang mempersembahkan, itu yang prioritas utama. Dan juga dikatakan Kain dan korban persembahannya. Artinya yang terpenting di dalam mempersembahkan itu bukan apa yang dia persembahkan. Apa yang dia beri, tapi siapa pemberinya, siapa orang yang mempersembahkannya. Jadi maaf di sini saya lihat pemain musik yang ganteng-ganteng luar biasa. Apa yang mereka persembahkan? Talenta memain musiknya. Dan itu semua orang pasti senang, Bapak Ibu juga senang melihatnya saudara. Tapi Tuhan melihat bukan apa yang dia persembahkan, mereka persembahkan tapi siapa? Pribadi yang mempersembahkan musik ini siapa? Termasuk tadi choir, termasuk yang lain saudara. Siapa? Artinya Tuhan lebih serius melihat siapa yang mempersembahkan itu. Bukan sekedar apa yang dia persembahkan. Itulah sebabnya mengapa Kain dan persembahannya ditolak. Karena hati Kain yang tidak baik. Buktinya apa? Ketika persembahannya tidak diterima. Kain marah, saudara. Mengapa banyak orang ya di sini tidak ada, saudara ya. Di sana, di luar sana ada. Ketika datang ke gereja ternyata tidak diberkati, dia merasa kecewa, saudara. Kenapa? Karena melihat apa yang dia persembahkan, bukan siapa diri kita. Siapa kita ini saat mempersembahkan? Bagaimana sikap hati kita? Yuk kita belajar di sini, saudara. Jadi yang penting adalah siapa penyembah itu sendiri. Jadi jangan menganggap, oh yang membawa firman, oh yang di mimbar ini, yang WL, singer, pemain musik itu yang persembahannya pasti diterima. Belum tentu saudara. Yang duduk di belakang, yang duduk di kemudian hanya berdoa, ada tim doa yang tidak dilihat orang. Nah, itu juga diperhitungkan. Yang diperhitung apa? Bukan apa yang dia berikan, tapi siapa yang memberi itu. Siapa yang memberi itu. Ada dua kelompok orang saudara datang di bait Allah. Satu adalah orang Farisi, dia datang, dia katakan, ya Tuhan aku bersyukur. Aku bersyukur karena aku dapat mempersembahkan ini kepadamu Tuhan. Aku berpuasa seminggu 2 kali, aku tidak pernah lupa yang namanya perpuluhan. Aku suka menyumbang orang yang kekurangan dan sebagainya. Tapi ada kelompok yang kedua yang diwakili oleh pemungut cukai. Dia tidak berani menengadah ke langit. Dia menundukkan kemudian menepuk dadanya. Dia katakan, ya Tuhan ampuni aku orang yang berdosa. Aku orang yang bersalah. Aku tidak layak. Kemudian Yesus katakan, orang ini, pemungut cukai ini yang datang dengan kerendahan hati, dia pulang dibenarkan, tapi yang lain yaitu orang Farisi itu tidak dibenarkan.
Artinya ada dua kelompok orang juga yang datang di tempat ini, saudara. Dan ketika nanti Bapak Ibu pulang ada dua kelompok juga, yang sebagian diberkati, yang sebagian tidak diberkati atau belum diberkati. Yang membedakan apa? Sikap hatinya. Sikap hatinya. Tapi saya berdoa dan terlalu yakin sikap hati Bapak Ibu berkenan kepada Tuhan. Amin. Kalau belum bertobat, saudara, bertobat itu penting sekali ya, penting sekali. Puji nama Tuhan. Kemudian di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 22 juga dikatakan begini, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saat itu Samuel datang ke keluarga Isai, saudara, akan mencari raja pengganti Saul yang sudah mulai ditolak oleh Tuhan. Kemudian ditampillah anak-anak Isai, ada Abinadab, saudara, kakak-kakak anak-anak Isai yang tinggi, perawakannya besar. Kemudian Samuel mulai terkecoh, wah ini calon raja Israel ya, kelihatannya tinggi besar, saudara. Hati-hati loh yang punya tinggi besar, saudara. Kalau hatinya tidak berkenan kepada Allah, ya. Kemudian Tuhan tegur gini, Samuel, aku melihat apa yang tampak ya, tapi aku melihat kedalaman hatinya, saudara. Kemudian akhirnya setelah selesai, kemudian Samuel katakan, apakah ini anak-anakmu? Oh masih ada satu yang imut-imut, yang masih mengembalakan kambing 2-3 ekor, namanya Daud. Singkat cerita akhirnya memang Daud yang dipilih ya. Perawakan tidak menjamin di hadapan Tuhan. Tapi seringkali kita terkecoh ya dengan perawakan, penampilannya. Saya menemui banyak orang bangga ketika anak putrinya diapeli cowok yang tiap hari apel, kemudian motornya gonta-ganti, saudara ya. Wah keren banget ya. Ternyata ya tukang pinjem motor, saudara. Kita seringkali terkecoh dengan penampilan ya. Samuel juga terkecoh, tapi Tuhan melihat hati ya. Kembali dikatakan kitab Samuel ini pasal 15 ayat 22, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban persembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Artinya ketaatan akan firman Tuhan itu jauh lebih baik, jauh lebih berkenan daripada kita ini suka memberi kepada Tuhan, tapi sesungguhnya hatinya tidak taat. Hatinya tidak taat. Kami di dunia usaha, ya namanya usaha kan cari untung, betul ya. Tapi saya belajar bagaimana mencari usaha itu yang berkenan kepada Allah. Cara-cara bekerja, cara-cara yaitu tatanan yang harus kami bangun itu berkenan kepada Allah ya. Saya share sedikit digerakkan. Suatu saat saya ditegur oleh Tuhan begini, saudara, kamu itu egois banget, saudara. Egois banget. Loh, egoisnya di mana? Saya diingatkan begini ya, Bapak Ibu atau anak muda yang jadi karyawan ya. Karyawan itu kalau tidak masuk, bayarannya dipotong apa enggak ya? Enggak ya? Tetap bayaran apa enggak kalau enggak masuk? Tetap ya? Oh, puji nama Tuhan, enak enggak masuk ya, saudara. Kalau kami di toko ya, di toko kami di Jalan Anggrek 20 Blitar, toko Gloria ya. Terima kasih yang sudah berkunjung di sana ya. Kami mengeterapkan begini, kalau sekarang ada 16 karyawan. Kalau ada yang tidak masuk 2 misalnya ya, berarti kan ada 14 misalnya. Dulu kebijakan kami tidak masuk ya memang harus dipotong. Kalau enggak lah nanti ya terus piye terus lomba-lomba enggak masuk, saudara ya. Nah pertanyaannya, hasil potongannya itu diberikan kepada siapa? Itu apa di pek bose gitu. Di pek bose loh. Nah di situ saya ditegur oleh Tuhan. Nama saya Stefanus Edi. Kamu itu egois. Karyawan enggak masuk, bayaran tak potong, tapi tak pek.
Itu yang masuk itu, tambah capek apa enggak kira-kira? Iya dah. Akhirnya enggak fair. Nah di situ Tuhan tegur saya sehingga kebijakan saya ubah. Oke, tetap saya potong, tapi hasil potongannya itu saya berikan yang masuk pada waktu itu, saudara. Dan ternyata setelah saya belajar melakukan firman, taat, setiap tatanan aturan itu sesuai dengan firman, hati ini damai sejahtera, tim kerja kami juga damai sejahtera. Kalau dulu ketika dipotong ada yang tidak masuk, mereka ya bersungut-sungut, gara-gara kamu tidak masuk, aku tambah sibuk. Akhirnya hubungannya tidak baik. Setelah kebijakan saya ubah, dia juga bersungut, dia juga ngomel, tapi ngomelnya beda. Gara-gara kamu tidak masuk, puji Tuhan aku dapat tambahan. Ya ternyata di dalam kehidupan apa saja termasuk di keluarga, di gereja, kita harus menghadirkan kerajaan Allah. Artinya nilai-nilai firman Allah itu harus diterapkan di dunia usaha, diterapkan di tengah-tengah pekerjaan, diterapkan di tengah-tengah apa saja kehidupan kita. Supaya apa? Damai sejahtera, sukacita itu boleh kita nikmati bersama. Amin. Menikah itu ada dua rasa, saudara. Rasa surga dan rasa neraka. Rasa surga ketika suami dan istri masing-masing itu menempatkan diri sebagai hamba yang mau melakukan bagiannya seturut dengan firman Tuhan. Rasa neraka ketika masing-masing pasangan itu tidak melakukan bagiannya, bahkan mementingkan dirinya sendiri. Yuk coba nanti ketika pulang, coba disaringkan bersama. Kira-kira nikah Bapak Ibu, rumah tangga Bapak itu rasa surga atau rasa neraka? Saudara? Oh tidak usah dijawab, dari wajahnya sudah kelihatan. Saudara. Oke. Alasan, sekarang saya tegaskan di alasan, mengapa, why, karena itu penting. Why, mengapa kita mempersembahkan hidup, mengapa kita beribadah, mengapa kita melayani, mengapa kita lakukan kebaikan, saudara. Yang pertama, alasan yang pertama adalah karena kemurahan Allah, karena kemurahan Allah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Demi kemurahan Allah. Mengapa kita mempersembahkan hidup ini? Demi kemurahan Allah, karena Allah sudah berkemurahan kepada kita. Sebab itu setiap bangun pagi kalau kita bisa melek, ya, kita bisa bernapas, puji Tuhan. Puji Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Mengapa banyak orang ke gereja kecewa karena alasannya tidak kuat, karena datang ke gereja supaya diberkati. Ada yang masih punya alasan seperti itu? Saya ke gereja, saya rajin ke gereja supaya diberkati. Supaya diberkati. Kalau kita melakukan sesuatu kebaikan, termasuk ibadah, termasuk berbuat baik, termasuk kita suka nyumbang dan sebagainya, tujuannya hanya untuk menerima kebaikan, bukan karena kebaikan yang daripada Tuhan, tapi supaya kita mendapatkan kebaikan. Jadi memberi supaya dapat diberi, itu bukan persembahan namanya. Itu namanya arisan. Arisan itu asok supaya betok. Lewis betok ora ke. Itu bukan di sini tapi di sana, saudara. Wasok sregep ketika betok wis ora ketok, saudara. Ini kurang ajar, saudara. Jadi prinsip kekristenan ini begini, Bapak Ibu harus walaupun sudah paham tapi saya jelaskan begini. Jadi ketika kita mendapat kemurahan Allah, maka untuk memberikan syukur atau rasa terima kasih atas kemurahan Allah, maka kita melakukan kebaikan, berbuat baik. Jadi berbuat baik itu bukan supaya kita dapat kebaikan. Perbuatan baik itu bukan supaya kita dapat pahala. Enggak. Konsep kita beda. Kita sudah mendapatkan kemurahan Allah berupa kebaikan, berupa kesehatan, berupa berkat-berkat yang lain, maka hukumnya wajib untuk kita melakukan kebaikan, di antaranya juga mempersembahkan hidup ini. Yang setuju katakan amin. Jadi yuk stop. Yang punya alasan, saya ini ke gereja supaya saya sehat,
supaya saya diberkati, supaya rezekinya lancar ya, saudara. Kalau alasannya seperti itu, ketika Tuhan belum memberkati, ketika Tuhan belum menolong kita, kita menjadi kecewa. Kita menjadi kecewa. Mengapa banyak orang Kristen kecewa? Karena tadi ke gereja alasannya salah supaya diberkati. Angkat tangan Bapak Ibu kanan, saudara. Coba diangkat tangan kanannya. Kemudian dipegang batuknya begini, sadar. Karena saya jujur menemui seperti itu dan saya orangnya juga seperti itu. Saya aktif melayani supaya diberkati. Saya aktif ke gereja supaya diberkati, supaya kembali ke aku, saudara. Berkat itu sudah kita terima, amin. Kita hidup ini karena kemurahan Tuhan. Ini yang harus tertanam di dalam kehidupan kita, hidup karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, kita mempersembahkan hidup ini, memberi hidup ini karena hidup kita telah ditebus, amin. Hidup kita telah ditebus oleh darah Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dikatakan begini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Alasan yang kedua mengapa kita harus mempersembahkan hidup ini. Seluruh aktivitas hidup ini. Karena hidup kita ini bukan milik kita lagi. Hidup kita telah ditebus. Kalau posisinya begini, kalau kita merasa ini hidupku adalah milikku, keluargaku adalah milikku, usahaku adalah milikku. Ketika ditebus, maka posisi kita harus berpindah. Bahwa hidupku itu bukan milikku lagi, tapi Tuhan yang punya. Saya hanya pengelola hidup ini. Mengapa banyak orang hari-hari ini stres? Ketika mungkin keluarganya mengalami masalah, usaha pekerjaannya mengalami masalah, juga tak jarang juga banyak hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala stres karena penggembalaannya punya masalah. Karena masih memiliki konsep yang salah, bahwa semuanya ini adalah milikku. Tahun 2014 saya dibukakan pemahaman seperti itu. Sehingga kami bersama istri, kami komitmen sepakat, bahkan kami tulis dalam sebuah sertifikat pengakuan. Hari ini saya masih ingat 14 Maret 2014, hari ini hari Selasa, tidak salah pada waktu itu. Saya memberi pernyataan, kami memberi pernyataan mulai hari ini. Saya sebutkan istri saya namanya Melanie, anak saya namanya Evan, Edo, dan Ellen. Kemudian usaha saya, toko ini, kemudian mobil saya sebut, sepeda motor saya sebut, harta-harta saya sebut, termasuk utang-utang saya sebut, saudara. Utang saya di bank. Hari ini saya serahkan kepada Tuhan dan posisi saya bukan pemilik, tapi saya menjadi pengelola. Dan kami sepakat. Dan ternyata begini kebenarannya Bapak Ibu. Ketika kami sepakat seperti itu, ternyata hidup kami semakin mengalami yang namanya sukacita. Sehingga ketika usaha kami mengalami yang namanya termasuk COVID waktu yang lalu, kami tenang-tenang saja, kan bukan milik saya. Kalau ada usaha mengalami masalah, yang paling stres siapa? Pemilik, bosnya. Tinggal saya lapor, bos ini ada COVID bos, usahanya terganggu. Ya. Bos ngomong, tenang aja, lakukan bagianmu sebagai pengelola. Siap bos, tenang saudara. Mengapa seringkali kita stres? Karena merasa ini milikku. Aduh. Ketika ada apa-apa terjadi ini, termasuk yang namanya HP ya. Semua sini HP bukan barang yang langka, HP. Ini ketika HP rusak, oh stres ya. HP rusak, stres banget, malah dibanting HP ini, keliru. HP yang rusak kalau saya itu bersyukur sekali HP rusak. Karena itu tandanya saya dapat HP baru lagi gitu ya.
Persoalannya ada enggak duit untuk beli, saudara. Enak hidup ini. Mengapa kita stres? Mengapa kita ini galau? Mengapa kita ini akhirnya putus asa? Karena merasa ini milikku, ini usahaku, ini pekerjaanku, ini keluargaku. Sehingga ketika ada masalah terjadi atas keluarga kita, ada masalah terjadi atas usaha pekerjaan kita, ada masalah terjadi atas kesehatan kita, kita ini seakan-akan tidak bisa hidup, saudara. Ketika kita menempatkan diri bahwa hidup kita telah ditebus dengan harga yang mahal dan hidupku bukan milikku lagi, semua kita serahkan kepada Tuhan. Beginilah prinsipnya, ketika kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan, menolong dan memberkati kita. Amin. Tapi ketika kita merasa ini milikku, Tuhan ngomong begini, yo wis sak karepmu, wis rono aku dhewe. Kalau Tuhan ngomong sak karepmu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Aduh, siapa kita ini, saudara? Ini kebenaran yang mulai kami bangun. Saya ngomong kepada karyawan saya juga, usaha ini bukan milik saya, tapi Tuhan yang percayakan kepada saya. Yuk jadilah pengelola yang baik, pengelola yang baik. Dan ternyata luar biasa, ketika kita melakukan dengan nilai-nilai firman, hidup ini bahagia, hidup ini sukacita, saudara. Ya. Banyak orang yang ngomong juga, yang tahu permasalahan yang kami hadapi, ada yang ngomong begini, kok kuat ya menghadapi seperti itu. Kami ngomong, mengapa tidak kuat? Karena punya Tuhan. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat wajah saya, kelihatannya tidak dihutang ya. Padahal utangnya banyak loh Bu. Ternyata begini, mengapa banyak orang stres karena utang? Kok tahu-tahu kalau digerakkan ngomong utang, jangan-jangan ada yang banyak utang ini. Kebenarannya begini Bapak Ibu, utang itu kalau dipikir sampai stres ternyata enggak pok, saudara, enggak lunas. Solusi terbaik utang itu harus dibayar. Betul ya, setuju. Ini enggak salah ya Pak ya? Ya betul. Mengapa banyak orang punya utang kemudian dipikir sampai stres? Keliru, utangnya jangan dipikir. Utang itu dibayar baru selesai, saudara. Oke, maaf kepada yang punya utang, tapi jangan takut, saya juga punya utang. Ya, yang ketiga, alasan yang ketiga, mengapa kita memberi persembahan? Karena ini perintah Allah. Karena ini perintah Allah. Kembali di dalam Roma tadi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Suatu saat Bapak Pendeta Demikok akan mantu. Belum dengar ya? Akan, berarti tidak tahu kapan. Kemudian saya diundang untuk menghadiri pernikahan. Tidak tahu tadi di depan tak amat-amati betul ya anaknya, putrinya ya. Oh bukan, salah berarti. Kira-kira ketika saya tidak datang, boleh enggak di undangan ini? Boleh, karena apa? Undangan. Coba kalau Stefanus Edi Prayitno pada tanggal 30 Agustus diperintahkan menghadap Kapolda Jawa Timur karena ada masalah. Boleh enggak saya enggak datang? Kalau saya enggak datang, apa yang terjadi? Ada surat yang kedua. Diperintahkan pada tanggal 10 September untuk menghadap Kapolda jam 10 pagi. Ya, ditegaskan jamnya. Saudara. Kalau saya enggak datang, jemput paksa pakai ambulan. Kalau undangan enggak datang boleh, cuma ya rada izin lek ra teko gitu tok ya. Sanksinya cuma rada izin gitu aja. Tapi kalau perintah enggak dilakukan, ada konsekuensi, ada akibat yang harus dijalani ketika enggak melakukan perintah itu. Nah, melakukan, mempersembahkan hidup ini adalah perintah yang harus dikerjakan, perintah yang harus dilakukan.
Dan ketika kita tidak melakukan perintah ini, ada akibat, ada konsekuensi yang harus dibayar. Alkitab adalah firman Tuhan. Dalam firman Tuhan ada perintah Tuhan yang harus dilakukan. Hidup ini pilihan. Banyak orang menempatkan kasih itu di perasaan. Sehingga ketika tidak mood mengasihi istri, suami, ya tidak mengasihi. Tapi kalau menempatkan kasih itu sebagai perintah, maka baik tanggal 1 atau tanggal 10 atau tanggal 31 tetap mengasihi. Beribadah kepada Tuhan itu tidak boleh ditaruh di perasaan. Aku lagi enggak mood, makanya enggak ibadah. Tapi ketika ibadah itu sebuah, kita pahami sebuah perintah yang harus dikerjakan, baik kondisinya mood atau enggak mood, baik duwe utang atau enggak duwe utang, baik kondisinya baik atau tidak baik, maka dia akan beribadah. Yang setuju katakan amin. Mengapa seringkali pembelaan Tuhan itu tidak maksimal dalam hidup ini? Karena kita juga tadi kadang mood, kadang tidak mood. Bertaruh di perasaan kita. Nah, mulai pagi hari ini yuk kita belajar. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus mempersembahkan hidup ini sesuai dengan firman Tuhan? Karena ini sebuah perintah. Ngomong kepada sebelahmu, dengar baik-baik, jangan pura-pura membudeki gitu ya. Kadang kita pura-pura budeki, ngerti tapi tidak dengar. Tahu pura-pura, kalau tahu tapi pura-pura tidak tahu apa? Sehingga Tuhan juga pura-pura ya saudara. Nah mari kita belajar. Why? Jadilah bos bukan karyawan. Ada 3 alasan mengapa kita harus mempersembahkan hidup ini. Mengapa kita harus beribadah, mengapa kita harus berbuat baik, mengapa kita harus lakukan kebaikan, mengapa kita memberikan yaitu hati, pikiran, dan jiwa kita kepada Tuhan. Karena alasan satu, kemurahan Tuhan. Karena kita ada ini karena kemurahan Allah, kita hidup ini karena kemurahan Allah, kemudian karena kita telah ditebus. Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi kita sebagai apa? Pengelola. Jadilah pengelola yang baik dalam hidup ini. Dan yang ketiga, karena ini perintah Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Perintah. Pikul aku yang kupasang, perintah. Pikulku bersama Tuhan, pikul salib. Ya kadang kita ini mau pikul salib itu tidak berani saudara, ditaruh saudara, dipotong salibnya saudara. Mengapa hidup kita tidak maksimal? Mengapa hidup kita tidak menikmati surga atau menikmati kerajaan Allah dalam hidup ini? Tadi kita sudah doa Bapa kami, yuk Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah apa? Kerajaanmu di mana? Di bumi seperti di surga. Mengundang kerajaan Allah hadir di bumi, kerajaan Allah hadir di gereja ini, kerajaan Allah hadir di keluarga kita, kerajaan Allah hadir di dunia kerja kita, di hati pribadi kita. Dan kerajaan Allah itu dikatakan bukan soal makanan minuman, tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Hari-hari ini dunia sibuk dengan yang namanya makan minum, saudara. Hari ini saudara sibuk dengan apa yang aku bisa makan, apa yang aku miliki. Tapi kita belajar menghadirkan kerajaan Allah. Kalau namanya kerajaan Allah, siapa yang harus kita sukakan? Sang Raja. Zaman dulu kalau ada Raja Majapahit, maka rakyat sepakat mengabdi kepada Sang Raja Majapahit. Bahkan tunduk sabdo pandito ratu. Ya, kalau Raja ngomong, hei Pak, bojomu tak pek. Oh diwehni saudara ya. Kalau kita membangun kerajaan Allah, maka fokus kita adalah menyukakan hati Allah. Kalau membangun kerajaanku, diriku, yang disukakan siapa? Aku. Saudara.
Itulah sebabnya mari pagi hari ini kita belajar next level. Hidup kita ini bukan kita lagi, tapi Tuhan yang punya. Hidup kita ini bukan kita lagi, tapi Tuhan yang punya. Ada satu pujian dikatakan bukan dengan barang yang fana, bukan karena kau telah menebus diriku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan dosa. Kita tundukkan kepala. Mari singer bisa maju ke depan. Terima kasih Tuhan buat firman. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Engkau berbicara lagi lewat firman-Mu. Ajari kami memahami kebenaran ini Tuhan. Berikan kami telinga yang tidak pura-pura tidak mendengar. Berikan hati ini yang mau berserah kepadamu Tuhan. Hidup kami bukan milik kami lagi. Tapi hidup kami punya Engkau. Hidup kami telah Engkau tebus dengan darah yang mahal. Dan posisi kami bukan pemilik tapi pengelola. Tidak ada alasan lagi bagi kami untuk kami mempersembahkan hidup ini untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Mari renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari buka hatimu pagi hari ini. Persilakan Roh Kudus berbicara secara khusus di dalam kehidupanmu. Haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nyanyikan pujian ini bukan sekedar kita hafal kata-kata dalam pujian, tetapi menjadi kerinduan kita, penyataan kita pagi hari ini bahwa hidup kami itu bukan milik kami, tapi Engkau yang punya Tuhan. Saudara dipanggil bukan hidup untuk dirimu sendiri, tapi kita dipanggil untuk hidup menyukakan hati Allah. Sebab itu tidak ada alasan bagi kita yang tepat ketika kita mempersembahkan hidup ini. Karena hidup kita telah ditebus. Karena ini karena kemurahan Tuhan. Dan ini adalah satu perintah yang diberikan kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini lebih sungguh lagi. Dan pelayan
selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Haleluya. Mungkin Tuhan mendapati persembahan saudara dan saya. Tidak berkenan. Sementara kita memuji Tuhan, tapi di sisi yang lain, di tempat yang lain, dengan mulut yang sama,
kita menghujat sesama. Dengan tubuh yang sama yang kita pakai untuk memuji Tuhan, saudara dan saya ada dalam perzinahan. Kita tidak kudus dalam pergaulan, kita tidak kudus dalam pekerjaan. Tuhan katakan, aku muak. Tidak peduli seberapa banyak persembahan saudara dan saya. Hari ini kita diajar, bukan persembahanmu, tetapi engkau, saya. Tuhan melihat hati. Hati yang penuh dengan pertobatan. Hati yang penuh dengan penyesalan dosa. Itu yang diajari. Jangan lagi hidup dalam kemunafikan. Tetapi biar teguran yang indah, teguran yang keras pagi ini membangkitkan kita kembali. Menyadari bahwa Allah yang berdaulat. Saudara yang merasa ditegur Tuhan, tidak ada yang buka mata, tetapi hubungannya pribadi antara engkau dan Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, ini aku. Kita katakan, Tuhan, aku cinta Engkau, tetapi kita membenci sesama. Kita taat satu firman, yang lainnya katakan, aku gak mau. Mari sama-sama kita bertobat lagi. Kita tahu Tuhan cinta. Sampaikan ucapan pertobatanmu kepada Tuhan. Dia ada di sini. Izinkan Roh Kudus bekerja atas saudara. Izinkan Roh Kudus meneguhkan firman-Nya, menegur engkau. Jangan keraskan hatimu sebelum Dia benar-benar memuntahkan engkau. Tidak dipandang hina hati yang hancur. Tidak dipandang hina hati yang remuk, yang penuh dengan pertobatan. Yang Dia benci adalah kemunafikan. Haleluya. Sementara kita mengangkat tangan, kita katakan, Tuhan, aku butuh Engkau. Muda yang masih melihat pornografi, bertobat hari ini. Ibu-ibu yang masih hidup dalam perzinahan, bertobat hari ini. Bapak-bapak yang masih melakukan kekerasan, bertobat hari ini. Mengapa kita berikan persembahan? Karena kasih karunia. Setiap hati kami itu, uji setiap hati kami.
dapati persembahan kami berkenan. Jadilah padaku seperti. Sementara ibu-ibu menyanyikan pujian ini, bapak-bapak angkat doamu. Mari kaum muda angkat doamu di hadapan Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Mari kaum pria menyanyikan pujian ini segenap hatimu. Mari kaum ibu kita naikkan doa. Ini kami dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti Mari sama-sama katakan. yang Kau Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biar ini bukan hanya menjadi pujian kami, tetapi hidup kami yang lama mengalami kematian bersama dengan Kristus. Sehingga kami dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kami tanggalkan segala dosa kami di kaki-Mu. Dan kami minta kekuatan supranatural untuk kami menang terhadap kehidupan kami hari lepas hari. Supaya maksimal penyertaan-Mu atas kami. Kami mengaku dosa dan memohon pengampunan yang datang daripada-Mu. Dan berkenanlah kembali menuntun kami Tuhan. Sebab kami tidak bisa sendiri. Biarlah firman-Mu hari ini akan benar-benar termeterai menuntun kami, membimbing kami. Untuk kami bisa mempersembahkan sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu, yaitu hidup kami.
Terima kasih Bapa, berkatilah hamba-Mu yang telah selesai berbicara. Tuhan akan semakin memperlengkapi apapun yang hamba-Mu perlukan, baik dalam melayani, dalam keluarga, dalam usaha, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dicukupkan dan diberkati melimpah-limpah oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami ucap syukur kepada firman-Mu. Kami siap merenungkan, melakukan, dan membagikan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua katakan, Kita berdiri amin. bersama-sama. Kita percaya bahwa sekali lagi firman Tuhan hari ini khusus untuk saya, kita semuanya. Dan bila mulai hari ini penyertaan Tuhan akan semakin nyata. Kami ucap syukur sekali lagi ya Tuhan buat kasih setia-Mu. Engkau layakkan kami untuk memberikan persembahan, yaitu hidup kami. Kami boleh mendengar suara-Mu dan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus kami akan melakukannya. Karena kami tahu siapa yang mengasihi Engkau adalah mereka yang menuruti segala perintah-Mu. Di tempat ini kami katakan kami siap. Kami akan pulang dari tempat ini, kami percaya berkat yang datang dari-Mu telah ada dan menyertai kami. Setiap apapun yang dikerjakan oleh jemaat kami berdoa, hamba-Mu menyerahkan dalam tangan kasih-Mu. Kiranya diberkati oleh-Mu sendiri. Sawah ladang mereka, perkebunan, peternakan mereka, rumah tangga mereka, bahkan pekerjaan mereka sebagai pegawai swasta, pegawai negeri. Hamba-hamba-Mu yang mengabdi di perkebunan, di lembaga-lembaga masyarakat diberkati oleh Tuhan. Setiap anak-anak yang kuliah, yang sekolah, bahkan setiap anak-anak prasekolah diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi setiap mereka yang sakit Bapa, berkenanlah menyembuhkan. Bahkan kami minta secara khusus saat pagi hari ini, ketika virus dan sakit penyakit ada di sekitar kami, hamba-Mu berdoa, tutup bungkus jemaat-Mu dengan kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada satu sakit penyakit pun yang menimpa mereka. Kami juga meminta hari ini buat Ibu Suparwi. Hamba-Mu meminta Bu Pur, hamba-Mu meminta Pak Jono bersama Minto dalam tangan kasih-Mu. Bersama dengan saudara iparnya kami minta kiranya sembuhkan mereka dan lebih daripada itu selamatkan mereka seperti Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Bapak. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani saat pagi hari ini, apapun bidang pelayanannya, kami percaya jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu kami akan pulang dari tempat ini dengan membawa berkat-berkat yang datang daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Pulanglah dari tempat ini dengan membawa berkat rohani, jasmani, materi dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan jam ibadah berikutnya.